Halo semua, halo Indonesia, balik lagi bersama kami dalam channel Seru-Seruan. Kali ini kami berenam akan menampilkan sebuah video reaction mengenai isu terkini yaitu penangkapan oknum PNS terduga teroris oleh Densus 88 anti teror. Kejadian ini berlangsung di Sukoharjo, Jawa Tengah. So, sekarang kita lihat videonya yuk. Polri memastikan seorang dokter yang tewas ditembak tim Detasemen Khusus 88 Anti Teror Sukoharjo, Jawa Tengah, tercatat sebagai anggota jaringan Jamaah Islamiyah. Sang dokter terpaksa ditembak karena memberikan perlawanan yang agresif sehingga membahayakan keselamatan jiwa petugas dan masyarakat. Dokter itu bernama Sunardi, adalah anggota jaringan teroris Jamaah Islamiyah dan pernah menjabat sebagai Amir Khidmat. Pernyataan ini disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Ahmad Ramadan di Mabes Polri. Dari catatan Densus 88 Anti Teror Polri, Dr. Sunardi diketahui. Baik, Ian, bagaimana? Terima kasih. Persepsi Muslim ataupun Islam dari dokter yang disebutkan di berita itu menurut saya sendiri sudah salah. Mungkin dalam pembelajarannya mendalami Islam ada intervensi pihak-pihak radikalisme yang tentu saja membahayakan ideologi bangsa. Sikap dari Dr. Sunardi ini tidak sesuai dengan core values ASN, yaitu loyal. Seharusnya ASN mempertahankan ideologi Pancasila, bukan malah bersikap radikal yang memecah bangsa. Baik, terima kasih Mbak Wina. Jadi saya izin menanggapi senada dengan apa yang dikatakan oleh Mas Ian tadi. Untuk kasus Dr. Sunardi ini jelas sangat bertentangan dengan core values beliau sebagai ASN, yaitu berakhlak. Dalam hal ini saya menggarisbawahi berorientasi pelayanan. Sejatinya seorang ASN ini memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Namun dengan tergabungnya Dr. Sunardi dalam sindikat terorisme ini, jelas sangat mengguncang ideologi bangsa, dan tidak dapat mencerminkan perilaku beliau sebagai ASN, yaitu pelayan publik yang berfungsi sebagai pemersatu bangsa. Mungkin bisa langsung dilanjut Mbak Win videonya. Hui juga pernah menjabat sebagai Deputi Dakwah dan Informasi, serta penanggung jawab Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI. Menurut Ahmad Ramadan, Dr. Sunardi terpaksa ditembak lantaran berusaha memberikan perlawanan yang agresif kepada petugas. Dr. Sunardi juga menabrak mobil ke arah petugas yang sedang berusaha menghentikan laju kendaraannya. Bahkan tersangka mengendarai kendaraan dengan kecepatan. Baik, Mas Arde, dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih. Jika kita lihat dari tingkat kerusakannya yang parah, kita pasti tahu untuk tindakan Dr. Sunardi sewaktu penangkapan itu pasti tindakan yang sporadis. Dan untuk tindakan dari radikal dan terorisme ini kita sangat setuju bahwa ini merupakan tindakan yang sangat tidak layak karena dia merupakan seorang ASN dan seorang dokter. Dan tindakan ini menurut saya melanggar seluruh nilai core values berakhlak, namun 3 yang saya garis bawahi yaitu pertama, seperti yang dijelaskan Saudara Lindung, yaitu berorientasi pada pelayanan, itu sangat dilanggar. Yang kedua, melanggar nilai harmonis karena tidak menghormati orang lain, dan yang terakhir adalah loyal karena ingin memiliki ideologinya sendiri. Tinggi, sambil berzigzag dengan tujuan menjatuhkan petugas yang menaiki bak terbuka mobil tersangka. Tak hanya itu, Dr. Sunardi juga menabrak kendaraan ke masyarakat yang melintas. Karena situasi yang membahayakan, petugas terpaksa mengambil tindakan tegas terukur dengan menembak punggung bagian atas dan pinggul kanan bawah hingga tersangka tidak berdaya. Tersangka kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Surakarta, namun meninggal dunia dalam perjalanan. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri telah melakukan penangkapan di Jalan Bekonang, Sukoharjo, depan Cendana Oli, terhadap satu tersangka teroris atas nama SU yang merupakan warga Sukoharjo, Jawa Tengah. Adapun keterlibatan SU diantaranya adalah pelaku anggota organisasi teroris JI, kemudian yang bersangkutan juga pernah menjabat sebagai Amir Khidmat, kemudian juga jabatannya adalah Deputi Dakwah dan Informasi, dan juga yang bersangkutan sebagai. Ya, Anissa. Ya, baik Kak Wina. Kalau di sini saya lihat dari sisi polisinya nih ya Kak. Jadi untuk polisinya ini menurut saya sudah
memiliki nilai-nilai dasar berakhlak yaitu berorientasi pelayanan. Kenapa? Karena bisa dilihat di sini polisi itu memberikan layanan informasi melalui konferensi pers itu sehingga masyarakat umum bisa mengetahuinya. Apalagi seperti yang kita ketahui nih Kak, untuk terorisme sendiri itu kan merupakan kejahatan luar biasa karena mengancam keselamatan masyarakat. Jadi memang untuk kasus seperti ini sudah seharusnya dipublikasikan seperti itu. Mungkin bisa dilanjut Kak Wina. Ya, setuju banget dengan Nisha. Di sini saya juga melihat bahwa aparat Polri sudah sangat akuntabel karena dalam menjalankan tugasnya, dalam menjalankan penangkapan, Bapak Polisi ini sudah menyampaikan laporan penanggung-jawabannya kepada masyarakat melalui media. Jadi di sini ada sinergitas antara ASN dengan media, kemudian dengan masyarakat itu sendiri. Jadi dalam penyampaian akuntabilitas laporan dari Bapak Polisi ini sudah memperlihatkan bukti nyata kontribusi ASN dalam pembangunan nasional. Seperti itu. Bisa kita lanjut, teman-teman? Nasihat Amir JI dan juga penanggung jawab Hilal Ahmar Society. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saudara SU melakukan perlawanan terhadap petugas secara agresif, yaitu dengan menabrakkan mobilnya ke arah petugas yang sedang menghentikan tersangka. Petugas yang naik di bak belakang mobil double cabin milik tersangka mencoba untuk memberikan peringatan, namun Saudara SU tetap menjalankan mobilnya dan melaju dengan kencang serta menggoyangkan setir ke kanan ke kiri atau gerakan zigzag yang tujuannya untuk menjatuhkan petugas. Kemudian menabrak kendaraan masyarakat yang melintas. Dikarenakan situasi yang dapat membahayakan jiwa petugas dan masyarakat, sehingga petugas melakukan upaya paksa dengan melakukan tindakan tegas terukur dengan melumpuhkan tersangka dan mengenai di daerah punggung atas dan bagian pinggul kanan bawah. Baik, Saudara Rara, dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Wina. Ya, di sini saya mau apresiasi tindakan dari petugas Densus 88 yang mencerminkan kalau mereka itu dapat diandalkan dan juga mencerminkan nilai berorientasi pelayanan, di mana petugas di sini sudah cukup cekatan dan sigap dalam mengambil tindakan untuk melumpuhkan tersangka sebelum adanya korban jiwa lainnya. Sedikit menambahkan ya, kalau kita lihat di sini bahwa permasalahannya adalah Bapak Sunardi sangat beragama Muslim, namun terpapar radikalisme. Dan dapat dilihat juga bahwa orang-orang yang terpapar radikalisme itu bukanlah Muslim yang baik. Karena jika Muslim yang baik, jika berkendara itu berzikir, bukan berzigzag. Mungkin itu yang perlu jadi catatan. Kemudian petugas membawa tersangka ke Rumah Sakit Bayangkara Polresta Surakarta untuk penanganan medis. Namun yang bersangkutan meninggal dunia saat dievakuasi. Selain itu, 2 anggota yang terluka saat melakukan penangkapan terhadap tersangka SU saat ini sedang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Klinik Bayangkara. Dr. Sunardi selama ini dikenal sebagai seorang dokter yang membuka praktik di rumahnya di Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo Kota, Jawa Tengah. Oke, videonya sudah selesai nih teman-teman. Jadi kira-kira apa hikmah yang bisa kita petik dari cuplikan video tadi? Mungkin buat teman-teman ada yang bisa menyimpulkan? Ya, mohon izin untuk kesimpulan dari teman-teman. Kalau dari saya adalah sebagai ASN, core values berakhlak merupakan fondasi utama bagi ASN untuk mengambil sikap dan perilaku. Hal tersebutlah yang dibentuk pada masa diklat agar para ASN tidak hanya tahu perihal core values tersebut, tapi benar-benar paham mengimplementasikan nilai berakhlak tersebut. Mari kita sebagai ASN terus mengimplementasikan nilai berakhlak karena cita-cita Republik ini tidak boleh karam di tangan birokrasi. Super sekali kesimpulan dari Bang Arde ya. Mungkin lebih afdolnya mari kita tutup video reaction ini dengan pantun. Pergi ke Betawi bertemu babe, di tengah jalan membeli kolak,
Cakep. Kami dari kelompok 1B siap menjadi ASN berakhlak. Terima kasih semua. Terima kasih.